Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 bimbingan konseling akan memaparkan materi yaitu tentang bimbingan konseling dalam kurikulum 2013. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kami. Yang pertama yaitu Atika Putri Jayani, yang kedua Fadilah Amelia, yang ketiga Rivaldo, dan yang keempat saya sendiri Pak Pino. Untuk materi yang pertama akan dipaparkan oleh saudara Rivaldo. Kepada Rivaldo dipersilakan. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang definisi bimbingan konseling. Bimbingan konseling merupakan terjemahan dari guidance dan counseling. Secara harfiah, istilah guidance dari akar kata guide berarti mengarahkan, memandu, dan mengelola. Bimbingan konseling adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan melalui wawancara konseling, itu face to face oleh seorang ahli disebut konselor kepada individu yang sedang mengalami sesuatu masalah disebut konseling, yang bermuara pada teratasinya masalah yang dihadapi konseli serta dapat memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki dan sarana yang ada, sehingga individu atau kelompok individu itu dapat memahami dirinya sendiri untuk mencapai perkembangan yang optimal, mandiri, serta dapat merencanakan masa depan yang lebih baik untuk mencapai kesejahteraan hidup. Bimbingan dan konseling adalah proses interaksi antara konselor dan konseli, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam rangka untuk membantu konseli agar dapat mengembangkan potensi dirinya atau memecahkan permasalahan yang dialaminya. Bimbingan dan konseling juga dapat didefinisikan sebagai upaya sistematif, objektif, logis, dan berkelanjutan, serta terprogram yang dilakukan oleh konselor untuk memfasilitasi perkembangan konseli untuk mencapai kemandirian dalam kehidupannya. Di dalam bimbingan konseling, terdapat lingkup program umum yang bertujuan untuk memaksimalkan layanan kepada siswa di sekolah. Adapun lingkup program tersebut mencakup bidang-bidang tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, yaitu bimbingan pribadi, yaitu layanan yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memberikan solusi atas masalah pribadi dan kepribadian siswa yang berkaitan dengan aspek-aspek intelektual, afektif, dan psikomotorik. Kedua yaitu bimbingan sosial, yaitu layanan yang bertujuan dalam mengembangkan potensi dan memberikan solusi atas masalah sosial, baik masalah keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan setempat, dan siswa sering berinteraksi dan bekerja sama dengan teman seumuran dan dengan orang dewasa, maupun dengan siswa yang lebih muda. Yang ketiga yaitu bimbingan belajar, yaitu layanan yang bertujuan untuk memaksimalkan perkembangan dan memberikan solusi atas masalah siswa yang terjadi dalam proses pembelajaran di sekolah yang dilakukan bersama guru maupun pada saat pembelajaran mandiri di rumah masing-masing ataupun di sekolah. Yang empat yaitu bimbingan karir, yaitu layanan yang bertujuan untuk merencanakan dan mempersiapkan pengembangan karir siswa untuk masa mendatang. Ada beberapa asas yang harus dipahami dalam melaksanakan bimbingan konseling, konselor terhadap konseli. Satu yaitu azas kerahasiaan, dua azas kesukarelaan, tiga asas keterbukaan, empat asas kegiatan, lima azas kemandirian, enam azas kekinian, tujuh azas kedinamisan, delapan azas keterpaduan, sembilan azas kenormatifan, dan 10 azas keahlian, 11 azas ahli tangan kasus, 12 yaitu azas Tuturi Handayani. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Fadilah. Kepada Fadilah dipersilakan. Selanjutnya adalah materi yang kedua tentang konsep kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kebijakan baru yang dikeluarkan pemerintah di bidang pendidikan dengan harapan dapat untuk memberikan solusi dalam tantangan dan permasalahan yang akan dihadapi oleh bangsa Indonesia di masa mendatang. Kurikulum 2013 ini memberikan tuntutan yang bertujuan agar dalam melaksanakan pembelajaran peserta didik mempunyai kebebasan dalam mempunyai pola pikir untuk menyelesaikan suatu masalah, membangun strategi dalam menyelesaikan masalah, dan dengan bebas dapat memberikan ide-ide dalam menghadapi suatu permasalahan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional memberikan penjelasan bahwa kurikulum 2013 adalah suatu perangkat rencana dan pengaturan yang mengenai tujuan, isi, dan bahan pembelajaran, beserta cara yang akan digunakan sebagai patokan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran
dalam mencapai tujuan pendidikan. Pada kurikulum 2013 ini, pembelajaran tidak lagi berfokus kepada guru, akan tetapi pembelajaran lebih fokus kepada kegiatan siswa dalam pembelajaran. Karena fokus kurikulum 2013 ini adalah kepada kegiatan siswa, maka kegiatan pembelajaran lebih bersifat interaktif atau saling berinteraksi, tidak hanya satu arah saja. Hal ini membuat perbedaan mendasar antara kurikulum dengan kurikulum sebelumnya adalah terletak pada titik fokus ranah pembelajaran. Kurikulum 2013 memberikan klasifikasi di dalam 4 kompetensi inti. Yang pertama adalah kompetensi sikap sosial, sikap spiritual, pengetahuan, dan keterampilan. Sehingga dalam kurikulum 2013, guru mempunyai peran penting dalam menerapkan kurikulum 2013 agar dapat mencapai keberhasilan dalam pembelajaran di sekolah. Dalam kurikulum ini, guru mempunyai peran sebagai fasilitator, motivator, dan siswa diberikan kebebasan untuk menyalurkan ide-ide kreatif mereka dalam menyelesaikan masalah yang timbul. Untuk materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Atika. Kepada Saudari Atika, silakan. Baiklah, saya akan membacakan materi yang terakhir, yaitu tentang implementasi BK dalam kurikulum 2013. Bimbingan konseling dalam kurikulum 2013 diposisikan sangat tegas guna mewujudkan prinsip keseimbangan antar siswa. Layanan bimbingan konseling ini merupakan suatu lembaga yang mempunyai tempat aman dan nyaman bagi siswa dalam menceritakan segala keluh kesah dan permasalahannya tanpa harus takut privasinya diketahui oleh orang lain. Kurikulum 2013 yang telah diberlakukan beberapa tahun terakhir membuat para siswa semakin mempunyai ambisi dalam proses pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, tak jarang bagi siswa yang kurang dalam hal akademik merasa stres akan pembelajaran karena diharuskan memahami dan menyelesaikan sendiri suatu permasalahan di mana guru hanya sebagai motivator di dalam kelas. Disinilah letak pentingnya BK di sekolah. Siswa yang kurang dalam akademik akan mendapatkan layanan yang kemudian guru BK memberikan solusi atau saran terkait dengan kemampuannya di luar akademik yang dapat disahkan lebih dalam lagi. Oleh sebab itu, BK dalam kurikulum 2013 sangat berkaitan dan saling bergantungan. Kurikulum 2013 yang berfokus kepada bagaimana siswa dapat memahami, menemukan, dan menyelesaikan permasalahan yang diciptakan guru guna untuk menghadapi Indonesia di masa yang akan datang. Dan bimbingan konseling mempunyai peran dalam memberikan dukungan motivasi kepada siswa yang mempunyai permasalahan baik permasalahan akademik, belajar, pribadi, sosial, dan seterusnya. Baiklah, itulah materi dari saya. Sekian, terima kasih.